Udah belajar tentang muatan formal. Belum, Kak. Jadi muatan formal itu adalah muatan tetap dari suatu atom. Jadi muatan netonya tuh kalau misalnya paling bagus tuh ketika netonya sama-sama nol. Jadi misalnya hidrogen H2O kayak gini kan. Kita mulai dari hitung berapa kulit valensinya, terus berapa banyak yang dipakai sebagai elektron ikatan dan elektron bebas gitu. Misalnya kita gambar H2O ya, gambar. Ini oksigen, ini hidrogen, ini hidrogen. Terus ternyata masih ada PB ya, di sini. PB-nya oksigen. Nah, kenapa aku bisa gambar kayak gini? Karena di sini kita tahu oksigen punya elektron valensi ada berapa? Berapa elektron valensi dari oksigen? 6. 6 6. betul. 6 ya. Ada 6 elektron valensi dari oksigen. Artinya apa? Artinya oksigen bisa membentuk 6 kemungkinan elektron yang berperan dalam ikatan. Ada 6 kemungkinan. Tapi berapa banyak yang akan membentuk ikatan? Tentu saja itu tergantung dari jenis atom di sekitarnya. Nah, kebetulan nih kalau pada molekul H2O, bentar ya ini aku. Kebetulan pada molekul H2O, em, molekul di sana cuma ada hidrogen. Sedangkan hidrogen ini elektron valensinya berapa? Berapa valensi? Satu. Satu. Berarti satu molekul hidrogen cuma bisa membentuk satu buah ikatan sama oksigen. Nah, jadi dia berpasangan nih satu. Satu ikatan atau single bond. Satu lagi juga single bond. Barulah sisanya kita masukkan ke dalam PEB gitu kan. Nah, untuk menghitung muatan formal, caranya adalah jumlah elektron valensi dikurangin jumlah elektron ikatan. Dikurangin lagi jumlah elektron bebas, jumlah pasangan elektron bebas. Misalnya hidrogen. Muatan formal hidrogen, tadi elektron valensi hidrogen satu. Satu dikurangi, di sini ada satu buah elektron yang terlibat dalam ikatan. Satu kurang satu sama dengan nol. Di sini muatan formal hidrogen nol. Di sini juga nol ya tentu saja. Nah, sekarang kita hitung muatan formal oksigen. Oksigen, elektron valensinya ada berapa? 6. 6 dikurangi, di sini ada 4 molekul di sekitar 4 elektron di sekitar oksigen yang tidak berikatan. Dan dia membentuk pasangan elektron bebas. Jadi 6 dikurangin 4. Sisa berapa? 2. Sisa 2 ya. Nah, 2 itu di mana? 2 itu satu bekerja sama atau bergabung sama elektron dari hidrogen yang kiri, satu lagi bekerja sama dengan elektron dari hidrogen yang kanan. Jadi totalnya 6 dikurangin 4 dikurangin satu tambah satu ini 2 gitu. Jadi 6 kurangin 6 sebenarnya 0 juga gitu. Nah, sebenarnya aku bisa juga kan nulis kayak gini, menggambar struktur Lewis H2O kayak gini. Boleh nggak? Menurut kalian boleh nggak? Bentar ya. Gini. Boleh nggak aku nulis struktur Lewis hidro H2O kayak gini? Boleh nggak? Bener nggak struktur Lewis H2O kayak gini? Nah, cara kita menentukan apakah struktur Lewis itu benar atau tidak, kita cek muatan formal masing-masing atomnya. Bagusnya, muatan formal pada struktur Lewis itu sama-sama nol di semuanya. Atau sesuai sama muatan total molekulnya. Misalnya contohnya, misalnya molekul H minus gitu. Atau misalnya molekul SO2 minus gitu. Berarti emang ada minus satu dari total muatannya. Kalau misalnya seperti ini, kita lihat ya, gambar molekul struktur Lewis H2O yang aku gambarin, kita cek satu persatu muatan formalnya. Pertama dari hidrogen yang ada di pojok sini, berarti elektron valensinya satu. Dikurangi setengah elektron ikatan atau dikurangi elektron ikatan, satu juga. Satu kurang satu, nol. Oke. Berikutnya, dari hidrogen yang sebelah kanan. Elektron valensi hidrogen, satu. Kemudian dikurangi, di sini ada dua buah ikatan, alias dua buah elektron dari hidrogen yang berikatan gitu kan. Berarti satu kurangi dua, jadinya minus satu. Oke. Terus, sekarang muatan formal oksigen yang di tengah. Elektron valensi oksigen tadi berapa? 6. 6 dikurangi 2, sisa 4. 4 dikurangi, ada 3 buah nih yang membentuk ikatan. 4 dikurangi 3, sama dengan sisa 1. Berarti dia muatannya adalah plus 1. Betul. Nah, struktur yang ini kita nggak suka karena di sini ada plus satu dan minus satu. Sedangkan di sini semuanya nol. Karena yang kita suka adalah ketika semuanya muatan formalnya nol, alias dia pada keadaan dasarnya.
Tapi kalau misalnya strukturnya kayak gini, apalagi ditambah oksigen tuh molekul yang elektronegatif, ini sangat tidak masuk akal. Jadi harusnya elektron tuh berkumpul di oksigen, bukan di hidrogen gitu. Di sini hidrogennya -1, oksigennya malah +1. Yang kita mau adalah oksigen yang lebih negatif karena oksigen itu ada satu atom yang elektronegatif. Gitu. Bisa dipahami? Paham nggak? Atau gimana? Jadi gimana kita nentuin dia double bond atau ikatan rangkap dua atau ikatan rangkap tiga atau ikatan tunggal? Kita cek muatan formal masing-masing atomnya. Kalau misalnya muatan formalnya bagus sama-sama nol semua, dan memang muatan molekul totalnya adalah nol juga, H2O kan muatan totalnya nol. Maka kita bisa pakai struktur Lewis itu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa. Berarti gambar kita salah dan kita harus cari kemungkinan yang lebih bagus lagi. Gitu. Muatan Kak, maaf. Kan ya, karena kakak tadi muatan formal tuh bagusnya 0,0 gitu kan. Terus aku mm-mm. tadi kayak kakak kecepatan deh itu jumlah valensi dikurangi apa, Kak? Jumlah valensi dikurangin elektron PeB dikurangin setengah elektron ikatan. Kan elektron ikatan di sini ada dua ya. Ikatan H sama O, elektronnya ada dua. Nah, setengah dari dua itu. Karena kan dia cuma nyumbang satu gitu, misalnya di hidrogen. Gitu. Kalau double bond berarti elektronnya ada empat ya. Dua tambah dua, empat. Nah, tapi kita hitungnya setengahnya aja karena kita cuma mau mengambil setengah bagian ya. Karena kalau udah bentuk ikatan, pasti satu punya atom X, satu atom yang pertama, satu punya atom yang kedua. Gitu. Gimana? Jelas? Jelas nggak? Jelas nggak? Ada pertanyaan? Jelas, Kak. Makasih. Sama-sama. Paham ya? Jadi sebenarnya untuk gambar struktur Lewis, yang pertama tadi kalian harus tentukan dulu atomnya apa. Terus kalian hitung muatan formalnya. Kalian harus tahu valensinya berapa. Terus kalian harus tahu juga apa aja kemungkinan geometri molekulnya. Kalau misalnya kalian sudah gambar, kalian cek lagi berapa muatan formalnya dari masing-masing atom. Biasanya kalau misalnya makin lama, makin sering kita latihan, kita bisa jadi paham, maksudnya bisa paham langsung lihat itu tanpa kalian harus hitung satu-satu. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Hapus ya. Oke. Nah, selanjutnya ini review aja lagi ya. Nah, ini struktur Trigona Planar juga sama ya. Tadi juga udah dijelasin belum? Eh, Sudut ikatan. Udah dijelasin tentang sudut ikatan, teman-teman. Kalau linear, karena dia bentuknya linear, udah 180 derajat. Sudah, Kak. Dah. Kalau dia kalau dia tetrahedral, sudutnya normalnya ketika tetrahedral dan keempat molekul atomnya itu sama semua, normalnya sudutnya 109,5. Ini berdasarkan matematika ya, ini berdasarkan teori geometri. Nah, tapi ketika hal yang berbeda terjadi adalah kalau misalnya ternyata keempat molekul atomnya itu yang yang sebagai atom sekitar itu beda-beda. Misalnya di sini Cl, di sini F, di sini F, di sini F. Kalau beda kayak gitu, tentu saja sudutnya bukan 109,5 derajat di semua titik, tapi tergantung elektronegativitas masing-masing atom. Ada yang tahu apa itu elektronegativitas? Ada yang tahu elektronegativitas? Kemampuan elektron menarik elektron. Kemampuan atom menarik elektron. Betul, tadi kemampuan menarik elektronnya. Selain elektronegativitas juga dipengaruhi oleh jari-jari, jari-jari dari masing-masing atom. Oh, jari-jarinya gede, dia bulky, dia juga akan mempengaruhi sudut ikatan. Jari-jarinya bisa kalian lihat nih di tabel periodik gitu. Makin ke kanan dan ke bawah, makin besar jari-jarinya. Alias makin banyak elektron, makin besar juga jari-jari suatu atom. Gitu. Oke, gitu ya. Itu kok tetrahedral. Nah, terus ternyata ketika dia malah ada satu buah nih yang berubah peran nih dari atom jadi PeB, dia akan makin tolak menolak namanya. Kenapa dia tolak menolak? Bayangin aja ini adalah suatu awan elektron, muatannya negatif, bertemu dengan pasangan elektron ikatan yang juga elektron juga.
Negatif ketemu negatif jelas-jelas tolak menolak dong ya. Dia tolak menolak menyebabkan sudut yang terbentuk kalau berupa trigonometri piramidal itu pasti lebih kecil daripada sudut normalnya yaitu 109,5. Jadi kalau misalkan punya molekul NH3, berapa sudut ikatannya? Sudut ikatan NH3 tentu saja lebih kecil dari 109,5. Jadi sudutnya makin lancip gitu. Terus kalau mau dibandingin trigona piramida dengan bentuk V-shape atau bentuk bengkok, tentu saja sudutnya yang bengkok lebih lebih kecil lagi gitu. Karena elektron PeB-nya tuh ada dua gitu kan. Makin kedorong tuh si pasangan elektron ikatan gitu ya. Nah, teori-teori ini bisa diterapkan di semua jenis molekul VSEPR. Sebenarnya kalian nggak perlu ngafalin kan, paham aja. Intinya adalah gaya tolak menolak antara pasangan elektron ikatan. Kalau misalnya pasangan elektron ikatan, kenapa pasangan elektron ikatan tuh cukup lemah. Tapi ketika pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatan itu yang kedua kekuatannya. Dan yang ketiga paling kuat adalah ketika pasangan elektron bebas ketemu pasangan elektron bebas. Karena makin banyak elektronnya dia makin tolak menolak gitu. Nah, contoh yang bisa kalian amati dari struktur itu adalah pada struktur dasar trigonal bipiramid. Trigonal bipiramid kalau misalnya lima-limanya atom yang sama, dia bentuk sudutnya adalah ada yang di bagian aksial. Aksial tuh aksis ya, yang tegak lurus ini. Yang aku kasih gambar kursor, kelihatan kursorku ya. Atau aku harus pakai pointer. Mana dia pointer? Hmm, ya. Nah, ini yang aksis atau aksial, ini bidang aksial ya, bidang yang tegak lurus, bukan bidang yang atas bawah, sama ekuatorial. Ekuatorial tuh yang di garis ekuator, alias yang kanan kiri. Ini bidang ekuatorial, ini bidang aksial. Pada struktur trigonal piramida, sudutnya itu beda nih. Sudut antara aksial dan ekuatorial 90 derajat ya. Sudut siku-siku banget 90 derajat. Tapi antar sudut ekuatorial, tiga buah ekuatorial ini kan 360 bagi 3 gitu aja kan, ada 3 kan. Berarti masing-masingnya 120 gitu. Nah, ketika si satu buah atom ini digantikan oleh pasangan elektron bebas, yang terjadi apa? Yang terjadi, hmm, pasangan elektron bebas itu akan muncul di sisi yang sudutnya paling besar. Kenapa pasangan elektron bebasnya tidak di bagian aksial, kenapa di bagian ekuatorial? Karena sudut di ekuatorial lebih jauh gitu. Jadi makanya strukturnya kayak gini, strukturnya namanya juga jungkit. Jadi di bagian ekuatorial ini gitu. Karena 120 kan tadi sudutnya. Kalau dari sini dia pasti tolak menolaknya 90 derajat dan itu lebih lebih effort gitu si elektronnya gitu. Nah, ketika udah ada PEB, tentu saja sudut sini ke sini, sudut ini ya, bentar. Aku kasih gambar. Sudut antara aksial masih 180 derajat. Struktur antara aksial dan ekuatorial masih 90 derajat. Tapi yang menjadi perhatian adalah sudut pada masing-masing ekuatorial. Jadi sini ke sini. Kebayang nggak? Ini ke sini akan lebih kecil daripada 120 derajat. Karena ada PEB-nya. Itu aja sih alasannya. Nah, ketika bentuknya T-shape, udah jelas nih. Di ekuatorial cuma ada satu buah atom. Ya, dia nggak akan bengkok kemana-mana gitu. Paling gini doang. Jadi ini sama-sama 90. Ini juga 90. Gitu. Kecuali atom ini ganti. Misalnya atom ini beda sendiri sama ini dan ini. Gitu. Itu geometri molekul kayak gitu. Jadi bayangannya kayak, kan bayanginnya kayak, em, apa ya? eh Mana yang lebih kuat gitu. Jadi kayak kuat-kuatan energi antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan dengan atom-atom yang ada di sekitar atom pusatnya atau atom sekitarnya. Gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Makin jelas atau makin gimana? Atau makin bingung? Enggak, jangan makin bingung. Semoga makin jelas ya. Ada pertanyaan buat VS EPR? Oke, aku harus charge laptopku. Sepertinya tinggal 12%. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ayo tanya-tanya. Udah jelas belum? Kalau udah jelas bilang ya. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Nah, itu ada yang di chat box tuh bilang apa? Oh jelas. Ya, kita bisa lanjut ya ke materi selanjutnya. Jadi kan udah bahas VSCPR.
Kalau masih belum puas sama penjelasan kita, bisa dibuka PPT-nya ya. PPT bisa dibuka apa nih? Boleh nggak penjelasannya lebih pelan? Ya, oke. Kecepatan ya. Oke. Maaf ya. Kalau kecepatan bilang aja. Ya, ini kurang lebih sama. Ini PPT-nya bisa kalian buka di Google Drive. Nah, karena waktu kita terbatas, kita lanjut ke jenis-jenis teori atom yang lain. Teori ikatan yang lain. Ada banyak sudah teori ikatan ya. Tadi salah satu teori ikatan yang terkenal yaitu teori VSEPR. VSEPR kepanjangannya apa, teman-teman? Pada tahu? Apa kepanjangan VSEPR? Harus hafal. Valence shell electron pair. Valence shell, electron pair, Repul- ya? Repulsion. Ya benar. Dari namanya adalah em, teori tolakan ikatan valensi. Ya, gitu. Jadi elektronnya saling tolak menolak dan itu menjelaskan bagaimana struktur VSEPR itu terjadi dan bagaimana geometrinya. Oke, nah lanjut ya. Teori VSEPR terkenal dan sangat berguna sampai sekarang untuk memprediksikan bagaimana suatu molekul itu bentuknya secara tiga dimensi, terus bagaimana reaksinya juga. Nanti kalau kalian belajar senyawa kompleks, teori VSEPR tuh juga berguna untuk menentukan bagaimana struktur dan bagaimana memperkirakan reaksi dari suatu senyawa kompleks. Gitu. Kalau di OSK sering ditanya, gambarkan struktur Lewis, terus gambarkan juga struktur VSEPR-nya. Kalau gambar struktur Lewis, saranku adalah kalau kalian udah tahu geometrinya, gambar sesuai geometrinya. Gimana cara gambar sesuai geometrinya? Bikin tadi, bikin mana yang aksial, mana yang ekuatorial. Gambarnya aja sama kayak yang ada di PPT. Cuma jadi kayak gambar bangun gitu sih, gambar apa ya, gambar misalnya kalau gambar oktahedral ya gambar oktahedral, tetrahedral ya gambar tetrahedral. Sebutin juga sudutnya kalau misalnya kalian tahu ya. Gitu. Dan jangan lupa juga pasangan elektron bebasnya digambar juga. Bisa berupa titik, bisa silang, tapi biasanya pakai titik aja. Tuh. Nah, sekarang teori yang lain, sebenarnya teori yang lebih lama lagi, tapi teori ini semoga bisa membantu kalian paham bagaimana struktur atom. Namanya adalah teori hibridisasi orbital. Nah, oke. Pada teori hibridisasi orbital, di sini sebenarnya menjelaskan beberapa atom-atom yang ternyata nggak mengikuti kaidah VSEPR. Kalau pakai teori VSEPR, molekul CH4 ya, molekul metana, itu strukturnya harusnya tetrahedral kan, karena di atom sekitarnya ada 4 dan sama-sama hidrogen semua. Nggak ada pasangan elektron bebasnya. Nah, tapi ternyata secara eksperimen, sudut ikatan CH4 itu bukan 109,5 loh. Jadi nggak mengikuti teori VSEPR. Gitu. Nah, ternyata ada beberapa atom yang tidak mengikuti teori VSEPR. Ada beberapa molekul yang ternyata kalau membentuk molekul, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu sudutnya gitu. Contohnya adalah molekul-molekul yang seperti apa? Nah, nih, nih molekul-molekul contohnya molekul-molekul C4 gitu. Nah, ternyata molekul-molekul itu memiliki teori yang lebih lebih apa ya, lebih jelas gitu penjelasannya, yaitu teori hibridisasi orbital. Hibridisasi namanya juga hibrid, alias penggabungan dari beberapa hal, bisa dua, bisa tiga hal. Nah, teori hibridisasi orbital itu artinya adalah teori penggabungan orbital-orbital. Teori ini dijelaskan uh, dari penggabungan orbital S, P, D, dan F. Jadi, ada beberapa macam hibrid atau orbital hibrid. Yang pertama ada orbital hibrid sp3. Nah, orbital hibrid sp3 ini tentu saja dibuat oleh satu buah orbital S dan tiga buah orbital P. Gitu. Siapa aja yang punya hibridisasi sp3, yang punya hibridisasi sp3 itu ya yang dia punya empat, empat, empat kaki gitu istilahnya. Dia punya tiga buah orbital P dan satu buah orbital S. Terus dia bisa membentuk empat buah ikatan gitu. Entah ikatannya dengan atom lain ataukah ikatannya membentuk pasangan elektron bebas. Gitu. Teorinya adalah, kan kita tahu ya, suatu atom pusat itu dia kalau misalnya dia makin banyak jumlah elektron di dalamnya, maka makin banyak kemungkinan orbital yang ada. Nah, teori kalau misalnya orbitalnya itu sp3, berarti terdiri dari satu buah orbital s atau buah orbital s ya. Orbital s kan memang cuma ada satu. Dan tiga buah orbital p. Tiga buah orbital p itu apa aja? Ada px, py, dan pz. Ketika mereka bergabung, dia akan membentuk struktur seperti ini nih.
Jadi bayangin aja dia overlap nih, awan elektron dia overlap. Ketika digabungin jadi kayak gini. Nah, ketika dia membentuk suatu hibrid orbital kayak gini. Jadi karbonnya bayangannya kayak gini nih. Satu atom karbon itu membentuk hibrid orbital sp3 baru didekati oleh atom-atom hidrogen. Atom hidrogennya dari mana aja? Dari sumbu X, Y, dan Z. Sini. Gitu. Nah, oke. Itu dia adalah orbital hibrid sp3. Contohnya yang orbital hibrid sp3 itu ada siapa aja? Ada CH4. Habis itu ada NH3. Pokoknya turunan-turunan tetrahedral itu. H2 itu juga orbital hibridnya adalah sp3. SO42 minus sulfurnya itu orbital hibridnya sp3, ClO3 minus juga sama. Cl-nya itu orbital hibridnya sp3 juga. Betul. Nah, terus kalau yang hibridisasi sp2 itu gimana? Hibridisasi sp2 itu ya berarti karena dia ada satu buah S dan P-nya 2, berarti ya dia terbentuk dari orbital satu buah orbital S dan dua buah orbital P. Gabung tuh satu buah S dan dua buah P. Entah dia PX sama PY atau PX sama PZ atau PY sama PZ. Terserah. Dia berhibridisasi membentuk struktur seperti ini. Dan ketika digabungkan ternyata bentuknya kayak segitiga gitu. Nah makanya nanti kalau misalnya kita punya molekul seperti SO3, C2H4, SES2 bentukannya kayak segitiga gitu. Atau trigonal gitu ya. Terhadap atom pusatnya. Gitu. Nah ini gambarannya. Kalau misalnya orbital yang terhibridasi sama tidak terhibridasi tentu saja bentuknya akan beda. Kalau orbital P biasa di sini, kalau misalnya orbital P yang udah bergabung dengan orbital S, dia akan beda bentuknya. Udah ada sifat-sifat orbital S juga. Contohnya di sini nih. Jadi agak ke tengah gitu istilahnya. Ini dia ya contohnya ya. Tadi kan C2H4. Di sini bentuknya seperti ini. Karbonnya adalah orbital hibrid sp2. Hidrogennya orbitalnya S doang. Mereka bergabung nih, sp2 ketemu S. Gitu. Hmm, Nah, oke. Nah, ketika orbital ini kita ubah 90 derajat, dia bisa terbentuk suatu ikatan pi. Ini kan aku jelasin juga. Nah, jadi orbital yang terhibridasi itu akan membentuk dua buah macam ikatan. Yang pertama adalah ikatan sigma, dan yang kedua itu ikatan pi. Ikatan sigma terbentuk ketika dua buah orbital itu ketemu head to head. Jadi overlapnya langsung sejajar gitu. Sama-sama sumbu X ketemu sumbu X, terus sumbu Y ketemu sumbu Y gitu misalnya jadi gini. Atau sumbu Z ketemu sumbu Z gitu. Kayak gini. Ya. Sedangkan untuk tipe yang kedua, yaitu ikatan pi terjadi ketika orbital yang tidak terhibridisasi eh, ketemu sejajar. Gitu. Misalnya di sini. Di sini juga ada orbital 2p nih yang tidak membentuk hibridisasi. Kan? Orbital 2p. Tadi kan kalau misalnya kita punya orbital p, maka dia punya px, py, dan pz. Tadi yang terhibridisasi cuma dua dari tiga kan. Nah, satu yang tidak terhibridasi tadi, itu dia akan mempengaruhi dalam bentuk suatu ikatan pi tadi. Ikatan pi dari orbital 2p ini. Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang nggak teman-teman? Kalau nggak kebayang, aku bisa jelasin lagi. Kebayang? Atau gimana? Atau ada pertanyaan? Lanjut nggak? Kurang kebayang sih, Kak. Oh, kurang kebayang. Oke. Masih bingung. Ya, jadi mulai kemarin udah masih inget ya, orbital P itu ada PX, PY, dan PZ. Jadi kayak mereka gabungan gitu. Nah, kalau dia gabung disebut sebagai orbital hibrid. Nah, kalau misalnya dia orbital hibridnya sp2, berarti ada satu dari orbital S dan dua dari orbital P. Kalau kayak gitu, dia bentuknya kayak segitiga gitu. Nah, terus karena yang bergabung cuma ada dua orbital P, jadi masih ada sisa satu orbital P yang, misalnya ini yang kepakai yang PX sama PY. Masih ada orbital PZ yang nggak hibridisasi. Nah, orbital yang nggak terhibridisasi itu dia bisa bentuk ikatan pi. Gitu. Kayak gini gambarnya. Yang hijau itu adalah orbital hibrid sp2. Ini ada panahnya ya. Terus yang merah ini orbital S dari atom hidrogen. Nah, karbon tuh dia membentuk
orbital sp2 sama orbital p yang tidak terhibridisasi tadi. Yang bentuk elektron ikatan cuma yang orbital yang bentuk ikatan antara karbon dengan karbon itu orbital sp2 ketemu sp2 lain dari karbon lain. Nah, sisa orbital p-nya ini dia akan membentuk ikatan 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 pi. Yang ini bentuk ikatan sigma, yang ini bentuk ikatan pi. Gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian punya molekul ini C2H4, ikatan C dengan C itu ada double bond kan atau ada ikatan rangkap. Nah, satu satu ikatannya itu adalah sifatnya sebagai ikatan sigma, satu lagi sifatnya sebagai ikatan pi. Nah, sedangkan ikatan karbon dengan hidrogen yang satu buah doang, ini sudah pasti ikatannya adalah ikatan sigma. Gak ada ikatan pi-nya karena hidrogen nggak punya orbital p. Tuh. Semoga semakin jelas ya. Nah, lanjut lagi. Yang ketiga adalah orbital yang geometrinya linear dengan hibridisasi sp. Di sini sp, satu buah S, satu buah P doang. Jadi S ketemu P, udah deh. Jadi orbital hibrid ini, terus dia bentuk struktur kayak gini. Contohnya CO2, H2, N2O, HCN, C2H2 gitu. Nah, kalau misalnya orbitalnya sp, berarti kan eh, masih ada dua orbital P yang tidak membentuk hibridisasi. Misalnya di sini kan yang kayak hibridisasi PX, berarti PY sama PZ-nya masih masih nggak berubah bentuk jadi yang kuning ini gitu. Nah, karena ada dua, makanya ikatan pi-nya juga akan ada dua gitu. Nah, kayak gini nih. Ini ikatan nih, orbital sp ketemu sp2. Ini kan saya CO2 ya. Ini sp dari karbon, dari atom karbon ketemu sama sp2 dari atom oksigen gitu. Nah, karbonnya masih ada nih dua orbital p lain. Nah, dua orbital p lain ini nih, masih yang biru ini masih ada nih. Ini misalnya P, PY dan PZ gitu. Nah, dua buah itu dia akan berinteraksi sama orbital P dari oksigen juga dan membentuk ikatan pi. Jadi ikatan pi-nya ada dua. Atas bawah itu sama ya, yang beda cuma yang beda sumbunya aja. Kalau sumbunya sama itu orbital P yang sama. Gitu. Itu untuk orbital P. Nah, jadi penjelasannya secara sederhana pada ikatan rangkap pada molekul CO2, ikatan C dengan O yang double bond ini, satu buah merupakan ikatan sigma, satu buahnya lagi berupa ikatan pi atau ikatan pi. Nah, terus yang sebelah kanan juga sama. C double bond O ini satu buahnya ikatan sigma, satu buahnya lagi ikatan pi. Tuh. Dan orbital hibridnya adalah karbonnya itu sp dan oksigennya itu sp2 karena di sini ada PEB. Gitu. Nah, ini dan seterusnya tuh bukan kayak gini juga. Jadi kemungkinan adalah yang sp, sp2, sp3 gitu aja sih. Ini ada lagi yang DSP. Nah, ini aku jelasin nanti aja biar kalian gak bingung. Iya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini aja deh. Nih. Jadi kan bisa menjelaskan apa itu ikatan sigma, apa itu ikatan pi? Kenapa sih dalam molekul ikatan rangkap dua itu ada satu ikatan sigma, satu ikatan pi, dan kalau dia molekul rangkap tiga berarti ada satu buah ikatan sigma dan dua buah ikatan pi. Gimana? Gimana? Ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Ya, pi itu jadi pi adalah suatu ikatan yang terbentuk dari interaksi orbital p yang sejajar, itu yang tadi. Nih, yang ini yang biru ini ya. Ini satu buah ikatan pi. Terus yang biru yang sumbu Z ketemu sama biru di sumbu Z yang oksigen itu ikatan pi juga. Jadi ini satu buah ikatan pi, ini satu buah ikatan pi. Terus yang hijau ketemu kuning itu ikatan sigma karena dia ketemunya apa tegak bukan tegak lurus, sejajar gitu. Jadi overlapnya head to head. Jadi kayak nabrak langsung. Kalau misalnya ikatan pi itu dia sejajar, terus ada interaksi gitu karena ada dua ini sejajar interaksi. Berarti kalau kayak itu interaksinya tidak tidak apa tidak kontak, Tidak apa? tidak kontak gitu, nggak ketemu. Iya, interaksinya nggak kontak, benar. Dan itulah yang menyebabkan ikatan pi lebih lemah daripada ikatan sigma.
Kan harus tahu juga kenapa dia lebih lemah ya, karena dia cuma interaksi sebelahan deketan doang, terus dia saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Sedangkan kalau ikatan sigma itu dia langsung ketemu gitu, kayak gitu. Betul. Oke, Kak. Sip. Nah, terus udah sih itu aja. Terus yang perlu kalian tahu juga, misalnya ada soal nih. Kalau orbital sp bentuk molekulnya apa? Tentu saja linear. Kan cuma S sama P doang. Kayak gini nih gambarannya. Nih, kayak gini nih sp doang. Orbital hibrid sp itu dia pasti linear. Contoh molekulnya C2H2. C2H2 kan karbon-karbon. Karbonnya triple bond, terus hidrogen satu single bond, karbon hidrogen single bond. Linear. ACN juga sama. Em, H, C, N, terus C sama N-nya triple bond, H sama C-nya single bond. Gitu. BeH2 juga sama, Be di tengah, hidrogen-hidrogen. N2O juga, CO2 juga. Gitu. Semoga paham ya. Kalau yang sp2 bentuknya segitiga. Nah, ini segitiga kan. Segitiganya gimana nih bayanginnya? Ini bayanginnya ada dua buah segitiga. Nih, segitiganya ini. Segitiga satu, segitiga dua. Nah, gitu. Ini yang sp2 bentuknya kayak segitiga gitu. Jadi bentuknya tuh datar kayak kotak gitu. Nah, kalau misalnya sp3 bentuknya tetrahedral. Ini kayak gini. Gitu deh. Itu orbital hibrid. Nah, nanti mungkin kalau misalnya di camp yang kelas 11 aku akan jelasin deh yang orbital selanjut hibrid lainnya. Nanti ada lagi orbital hibrid yang lain yang melibatkan orbital D. Ini DDsp3 sama D2 sp3 sp2. Nah, ini D2 sp3 juga ada. Nah, gitu. Jadi em, kalau misalnya kalian melihat suatu molekul berikatan dalam suatu molekul, kalian harus bayanginnya itu bukan elektron yang ketemu aja, tapi dia berupa suatu awan elektron yang terbentuk dari orbital ini. Jadi sebenarnya kayak awan gitu kan. Ini elektron, ini awan elektron. Tuh, ketemu. Jadi dia bentuknya awan elektron. Kita udah nggak menganut lagi elektron satu-satu doang. Dia berupa awan. Jadi kayak, ya kayak bola gitu. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini apa nih? Ya, apa ya? Hmm, ini aja deh. Kok nggak ada yang versi PPT ya? Sebentar ya. Ini apa nih? Kata encingnya bagian dua. Nah, ini dia. Kenapa kita bisa mikir elektron itu suatu awan elektron? Karena dia berupa gelombang yang berdasarkan hasil komputasi, dia ternyata bentuknya kayak begitu. Gitu. Nah, kayak gini nih. Ini dari sel komputasi. Nah, ini nih. Ya udah ini kayak beginilah. Nah, ini sama juga ya. Kita kan bisa lihat dari sini. Nah, ini dia. Ini gambar yang lebih bagus nih. Ini kalau misalnya dia suatu hibrid, hibrid sp2 ya. Ini adalah ikatan sigma. Terus habis itu ini satu buah ikatan pi. Ini sama nih, atas bawah sama. Sama-sama pi juga. Ini overlap. Jadi pi itu dari overlap. Kalau sigma itu dari yang head to head. Nah, contoh molekuler tenang. Ini yang orbital hibrid sp. Kalau sp, contohnya etuna ya. Ini karbon-karbon, hidrogen-hidrogen. Nah, kayak begini gambarannya. Begini lah. Karbonnya ini hibrid sp. Ini yang hijau sp. Yang kuning itu ikatan pi. Ikatan pi tentu saja lebih lemah daripada ikatan sigma. Ini kayak begini gambaran tiga dimensinya. Udah, gitu aja. Sini yang sp3 ya. Sp3 tadi ada 4 kayak gini. Bentuk tetrahedral. Tuh, sini yang lain sp3d2 ada D2 sp3 juga. Tergantung dari mana. D2 atau P-nya dulu. Oke, sini ada pertanyaan. Mungkin istirahat dulu aja kali ya. Sebelum aku masuk ke selanjutnya. Istirahat dulu untuk cooling down materi-materi yang udah aku jelasin tadi tentang
hibrid orbital. Istirahat berapa menit ya? Mau istirahat berapa menit? Oke, record lagi. Paham nggak sampai sini? Tentang pengisian orbital MO. Jadi diagram ini tuh menggambarkan bagaimana orbital yang berinteraksi itu akan menghasilkan produk gitu. Tadi kan ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya gelombang ketemu gelombang, kemungkinan ada dua. Yang pertama kemungkinannya dia interferensi positif, yang kedua interferensi negatif. Kalau interferensi negatif ya nggak terbentuk ikatan, bisa jadi kayak flat gitu gelombang. Kak, berarti kalau yang H2- itu interferensinya negatif. Nah, kalau H2-, elektronnya ada yang masuk ke orbital yang interferensi negatif. Makanya dia masuk ke orbital anti ikatan gitu. Jadi elektronnya ada dua yang masuk ke orbital yang interferensi positif tadi, atau orbital ikatan, atau orbital sigma ikatan, sigma doang. Ada satu buah elektron nih ternyata sisanya yang harus masuk ke orbital anti ikatannya, atau si sigma bintang itu. Gitu. Nah, ini kan mempengaruhi sifat ikatannya. Gitu. Jadi ini bukan dua elektron ya, maksudnya ini dari elektron sini bergerak pindah ke sini. Terus ini nih, satu buah dari kiri, satu buah dari kanan, terus membentuk ikatan menjadi ini. Gitu. Ini juga sama, satu buah dari kiri, dua buah dari kanan membentuk ikatan. Karena satu orbital cuma boleh diisi dua elektron ya, gitu. Makanya dia satu elektron ini kalau ketambahan elektron lagi dia akan naik ke sigma bintang. Gitu. Oke. Nah, terus ini dia. Em, dari 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 diagram MO, dari diagram orbital molekul, kita bisa menentukan orde ikatan. Apa itu orde ikatan? Orde ikatan basically adalah eh, apakah dia single bond, double bond, atau triple bond. Kalau misalnya orde ikatannya satu, berarti dia single bond. Orde ikatan dua, double bond. Orde ikatan tiga, berarti dia triple bond, gitu ya. Oke. Nah, orde ikatan tuh ngitungnya bagaimana? Orde ikatan ngitungnya adalah sigma elektron ikatan dikurangi sigma elektron anti ikatan dibagi dua. Paham ya? Jadi elektron yang ada di ikatan, yang sigma doang, nggak ada bintang-bintangnya, dikurangin elektron yang ada di eh, elektron yang ada di anti ikatan, terus dibagi dua. Kita coba balik lagi ke sini. Kita hitung orde ikatan dari masing-masing molekul ini. Yang pertama yang H2+ dulu ya. Yang H2+ berarti orde ikatannya berapa? Orde ikatan berarti di sini ada satu buah elektron yang di orbital ikatan, berarti satu dikurang ada berapa elektron yang ada di orbital anti ikatan? Nol. Satu dikurangi nol dibagi dua. Berapa jawabannya? Berapa teman-teman? Setengah. Setengah, gitu. Jadi orde ikatan dari molekul H2+ adalah setengah. Oke, ini orde ikatan, aku singkat OI gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa nulis orde ikatan itu, aku tulis orde ikatan. Tapi ini singkatan aja ya, biar cepat. Nah, sekarang coba hitung orde ikatan untuk molekul H2 yang ada di sini. Berapa? Kak, tadi Satu. rumusnya boleh lihat lagi nggak, Kak? Boleh ya, rumusnya ini. Sigma elektron ikatan dikurangi sigma elektron anti ikatan dibagi dua. Yang bisa berikatan dikurangi yang tidak bisa berikatan dibagi dua. Yang anti ikatan tadi yang mana? Yang ada gambar bintangnya. Oke. Dah, balik lagi. Ya. Nah, sekarang hitung berapa orde ikatan molekul hidrogen atau H2. Dua. Satu. Satu, bener ya. Di sini ada dua buah elektron di orbital ikatan, berarti dua. Ya, ya. Orde ikatan sama dengan dua dikurangin ada berapa elektron di yang anti ikatan? Nol ya. Terus dibagi dua. Dua per dua, satu. Nah, H2 ikatannya apa? Ikatan tunggal atau ikatan rangkap atau ikatan rangkap tiga? Ikatan tunggal kan? Makanya dia ordenya satu. Oh, ikatan tuh itu. Paham nggak sampai sini? Bisa dipahami ya? Gimana bisa dipahami, teman-teman? Orde ikatan tuh perkiraan kemungkinan ikatan yang terbentuk. Kalau satu berarti ikatan tunggal, ikatan single bond.
Tuh. Kalau ordekatannya 1. Nah, pertanyaannya kalau ordekatan setengah, berarti gimana? Dia bisa terbentuk nggak? Jawabannya susah membentuknya. Ordekatan setengah artinya dia lemah banget kekuatan ikatannya. Dia jauh lebih lemah dibanding ordekatan 1. Dia nggak sempurna. Maka dari itu molekul H2 plus di alam hampir hampir bisa dibilang nggak ada. Ada mungkin cuma di eksperimen doang. Sedangkan molekul H2 ada di alam melimpah di sekitar kita. Sekarang coba hitung untuk yang H2 minus berapa ordekatannya? Setengah. Setengah, betul. Setengah juga ya. 2 dikurangi 1 bagi 2. Setengah. Karena dia ordekatannya setengah, molekul H2 minus juga susah ada di alam. Tapi bukan berarti dia nggak ada. Dia bisa dibuat berdasarkan eksperimen. Ya, gitu. Nah, jadi diagram MO itu membantu kita memperkirakan apakah molekul ini mungkin terbentuk atau enggak gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini baru yang hidrogen. Kita lihat yang molekul-molekul lain. Nah, sekarang kita contohnya Ne2 ya. Neon 2. Nah, oke. Ini orbitalnya. Kita pelan-pelan dulu mencernanya ya. Pertama, kita buat eh, ada berapa aja sih orbital valensi. Orbital valensi itu maksudnya adalah orbital yang ada di kulit terluar. Jadi misalnya dia di N2 itu ada siapa aja. Kalau neon, orbital N2-nya atau yang ada di golongan di apa sih namanya? Di bilangan kuantum utama 2 itu kan cuma ada satu buah orbital s atau 2s sama 2p. Dan elektron valensinya ada 8. 8-nya itu ada 2 buah yang di 2s dan ada 6 buah yang di 2p gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita masukkan ke diagram MO. Ini 2s, 2s. Ya, 2s ada 2 elektron, ini 2s ada 2 elektron juga. Terus yang 2p ada 6 elektron. 1 2 3, ini itu 2 3 4 5 6. Terus neon satunya lagi juga sama 6. Nah, ketika mereka membentuk ikatan, digabunglah ini jadi di tengah gitu kan. Kalau misalnya orbital S di sini dimulai dari eh, sigma S sama sigma S bintang. Kalau orbital P itu dimulai dari sigma P terus pi nih ya, pi P dan pi bintang P dan sigma sigma bintang P. Tuh, jadi sigma 2 buah pi, 2 buah pi, 1 buah sigma gitu. Kenapa ini kayak gini urutannya? Ini sebenarnya bisa dijelaskan oleh teori teori kekuatan ikatannya gitu. Makin di sini ikatan pi itu sebenarnya dia kan lemah. Jadi untuk mempertahankannya susah. Makanya dia lebih tinggi. Dan ketika dia membentuk anti ikatan, dia anti ikatannya lebih rendah gitu. Makanya dia pi dulu. Jadi sigma pi pi sigma gitu. Nah, kita bagaimana menghitung order ikatannya? Kan jumlah lagi pakai rumus tadi. Order ikatan sama dengan sigma elektron yang ada di ikatan dikurangi sigma elektron anti ikatan. Berapa ini? Hitung dulu order ikatannya berapa? Hitung sendiri ini sebenarnya ada di sini sih, tapi coba hitung sendiri. Yang dilihat cuma yang di tengah doang ya. Ini yang di samping-samping nggak usah dilihat. Ini cuma diagram aja menggambarkan ke kalian berapa elektron dari siapa gitu. Berapa order ikatannya untuk molekul Ne2. Nih. Keikutan nih yang samping. Iya. Nah, cuma perhatikan yang di dalam lingkaran ini doang. Bukan lingkaran, lonjong. Ya. Berapa? Berapa order ikatannya? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 4. 4 dikurangi yang bintang. 4 juga. 4 dikurangi 4 kali 2, 8. 8 kurangi 8 bagi 2, 0. Maka itu molekul neon 2 gak ada di alam. Karena udah dikatanya 0. Berdasarkan teori MO. Gitu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa ukur semuanya. Misalnya kalian penasaran nih. Kalau Ne2 itu 8, gimana kalau He2? He2 berapa order ikatannya? Hitung. Nanti hitung ya. Ini jadi PR aja. Berapa order ikatan helium 2? Kayak gini juga. Prinsipnya kayak gini juga ya. Oke. Lanjut ya. Nah, contoh lain. Sekarang untuk F2. Sama juga ya, orbital F. Di sini elektron valensinya adalah ada dari 2s2 dan 2p5 ya. Nih, mereka gabung. Ini bentuk ini sigma.
sigma bintang. Ini sigma P, terus pi, 2 buah pi, terus pi bintang ada 2 juga, dan sigma bintang. Elektronnya masuk satu, nih 2 ya. Ini kan 4 kalau digabung, jadi yang di tengah juga 4. Nah, ini 5 tambah 5, 10. Berarti ngisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak aku ragain ngisinya gimana. Jadi ngisinya mulai dari yang terendah sama kayak aturan Aufbau. 1, 2. Kan dia rendah sama-sama rendah, jadi dua-duanya masuk di bawah. Nah, karena dia energinya setara, dia bisa masuk kanan kiri. 1, 2, baru masuk lagi nih kalau masih ada sisa elektron. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kan masih ada 4 ya. Kan tadi total elektronnya 10 dari 2P F yang pertama sama 2P F yang kedua. 6, sini juga. 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang dah, jadi udah keisi semua ya. Sekarang coba hitung berapa order ikatannya. Coba hitung sendiri. Ini gak usah perhatikan. Hitungnya, hitung aja kayak gini. Dihitung aja. Nih, sigma ada 2. Terus di sini yang ikatan juga 2, 2, 2. Berarti 2 kali 4, 8. Yang di anti ikatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 8 dikurangi 6 bagi 2. Sama dengan berapa tuh? 2 per 2. 1. 1, Kak. Betul. Maka dari itu, molekul F2 ada di alam dan ikatannya itu adalah single bond. Ikatan tunggal gitu. Begitu. Paham ya sampai sini ya? Kak, taunya limitnya yang ada di alam sama yang enggak apa ya? Tadi, kalau order ikatannya itu bilangan bulat, kemungkinan besar dia ada di alam. Kalau misalnya dia bilangan pecahan, setengah, seperempat, seperdelapan, itu susah banget ada di alam. Atau 2,5, 2/8. Misalnya 2/8 tuh 1/4 ya. Eh, 2/8 seperempat. Atau misalnya 2,5, 3,5 itu sebenarnya susah di alam. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilangan bulat, itu ada di alam. Entah 1, 2, 3. Biasanya sih maksimal 3 ya. 4 mungkin sih, tapi nggak, biasanya maksimal 3 sih. Nah, kalau 0 berarti nggak ada ikatan, betul banget. Contohnya kayak Ne2 ini. Kan emang ada molekul di alam Ne2, cari aja di googling. Ada nggak molekul Ne2? Jawabannya susah dibentuk, karena order ikatannya 0, berdasarkan teori orbital molekul. Gitu. Sip. Menjawab? Nah, ini atomnya dua-duanya masih sama. Sama-sama F ketemu F. Ini juga nih oksigen. Nah, oke. Ini oksigen sebenarnya sama juga kasusnya ya. Cuma ini menunjukkan tadi kalau misalnya dia energinya sama, maka dia akan memilih untuk pindah orbit dulu, baru dia berpasangan, gitu ya. Sama kayak aturan Aufbau lah, basically ya. Misalnya ini untuk oksigen ya, ini sama juga nih, sigma, sigma bintang, sigma 2 buah pi, pi bintang dan sigma bintang. Terus ya ini masuklah ini 2 tambah 2 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini 4 kan. Di orbital 2p oksigen punya 4 buah elektron. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 kita mulai isi dari yang paling bawah energinya. Jadi di sigma dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 2 lainnya naik ke atas, ke antiikatan. 7, 8 gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah kita ukur nih, berapa sih MO-nya gitu. Order ikatannya dari teori MO. Sama juga ya, elektron ikatan dikurangi elektron anti ikatan. Ya. Elektron ikatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dikurangi 1, 2, 3, 4. Dikurangi 4. 8 kurangi 4 bagi 2. 4 per 2 sama dengan 2. Makanya oksigen di alam double bond kan? Betul nggak? Ya gitu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kalian ingat ya, sebelum uh, yang nomor atomnya di bawah, coba kita lihat tabel periodik ya. Sebentar aku buka tabel periodik dulu. Sebentarnya aku biar nampil ke kalian. Sebentar ya.
Lagi buka tabel periodik. Ya. Nah, perhatikan. Untuk atom-atom yang di bawah garis ini, ke sini ke belakang. Nih, urutannya itu, tadi kan kalau misalnya O, F, N, E itu urutannya, tadi kan pi, yang untuk orbital P-nya ya. Ini sigma, terus 2 buah pi, terus pi bintang, sama sigma. Itu untuk yang eh, nomor atom 8 ke atas. Nah, kalau misalnya untuk nomor atom 7 ke bawah, itu dia kebalikannya. Ini sigma, 2 buah pi, sigma anti ikatan, terus baru 2 buah pi bintang. Jadi ada dua tipe orbital nih. Kalau yang 8 ke atas, nomor atom 8 ke atas, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya, itu dia kayak ini. Dia mengikuti molekul orbital yang ini, 1, 2, 2, 1. Tapi kalau misalnya untuk yang sebelum oksigen atau yang karbon, nitrogen, baron, berilium, litium ke bawah itu untuk orbital P-nya adalah 1, 2, 1, 2. Gitu. Itu yang harus kalian tahu. Oke. Yang banyak banyak teorinya banyak sih. Tapi ada di PPT semua. Jadi kalau kalian bingung bisa dibuka PPT-nya. Ini kalian pasti paham. Nah, ini dia. Tuh, untuk nitrogen karena dia ikut yang teori yang 21 21. Jadi kayak gini bentukannya. Jadi pi dulu baru sigma, baru pi dulu baru sigma. Jadi bukan sigma dulu baru pi. 21 21. Itu untuk yang nitrogen ke bawah. Jadi karbon, nitrogen tuh kayak gini, 21 21. Kalau misalnya tadi yang oksigen, fluor sama sama yang halogen itu dia 1 2 2 1. Jadi pi dulu yang lebih rendah energinya. Emang harusnya kayak gini. Tapi kalau makin banyak elektronnya, yang terjadi adalah dia makin makin geser gitu, kekuatan orbitalnya, orbital pi-nya. Gitu. Ini untuk nitrogen sama juga sih prinsipnya kayak gitu sama semua. Jadi jumlahkan elektron yang ada di masing-masing orbital yang disumbangkan oleh 2 buah atom ini, terus dimasukkan mengikuti aturan Aufbau gitu. Untuk nitrogen kita coba hitung order ikatannya yang ada di orbital ikatan ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dikurangi 2 yang di anti ikatan. 8 kurangi 2 per 2 6 per 2 sama dengan 3 gitu ya. Oke. Untuk karbon juga mirip sama nitrogen ya masukinnya ya. Jadi 21 21. Ini juga sama. Ngitungnya juga sama. Nah, ini ringkasan. Ringkasan semuanya. Orde ikatan, panjang ikatan, dan energi ikatannya. Ini contekan nih kalau kalian mau coba coba bikin orbital molekul dari masing-masing atom ini dan cocokkan bener nggak orde ikatan yang kalian buat gitu. Ada pertanyaan apa sini? Nah, ini singkat, ini rangkuman juga nih. Kamu bisa gambarnya kayak gini, bisa gambar kayak tadi, terserah. Tapi ini menggambarkan tadi ya, ini 2S bintang. Nah, ini sigma. Kalau misalnya untuk yang boron, karbon, nitrogen itu mulai dari pi dulu. Kalau oksigen, fluor, dan ke atas mulai dari sigma dulu. Jadi 21 21 atau 1 2 2 1. Gitu. Nah, selain dia menentukan orde ikatan, dia juga bisa menentukan magnetisme. Kalau misalnya dia punya elektron yang tidak berpasangan kayak gini, maka dia akan merupakan suatu molekul yang paramagnetik, alias bisa ditarik magnet. Bisa ya, tapi bukan pasti ditarik magnet. Karena kita perlu menjadi ferromagnetik untuk bisa ditarik magnet. Untuk untuk bisa ditarik untuk kuat ditarik magnet gitu. Nah, ini artinya adalah spin ini bisa dipengaruhi oleh magnet. Maka kita sebut sebagai paramagnetik. Dan kalau misalnya dia spinnya berpasangan semua, nggak ada yang nggak berpasangan, dia nggak bisa dipengaruhi oleh magnet apapun.